Coba jawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Hewan apa yang geraknya paling lambat di dunia? Siput. Meskipun banyak orang mengenal siput sebagai hewan yang bergerak paling lambat, namun ternyata hewan paling lambat di dunia adalah sloth. Sloth atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan kungkang merupakan hewan arboril yang menghuni rimba di Amerika Tengah dan Selatan, tepatnya di kawasan hutan hujan atau hutan bakau. Spesies kungkang yang telah punah meliputi sejumlah besar kungkang darat yang beberapa di antaranya berukuran sebesar gajah. Sebagai hewan yang tidak terburu-buru, sebagian besar waktu mereka habiskan di ketinggian pada cabang-cabang pohon di banyak hutan yang terbentang. Mereka hanya akan turun ke tanah untuk buang hajat. Meski kungkang hanya dapat bergerak sejauh 38 meter dalam satu hari, namun bukan berarti hewan ini tidak bergerak. Hewan lucu yang satu ini terus-menerus bergerak, hanya saja gerakannya yang lambat namun pasti ini membuatnya tidak dapat berpindah terlalu jauh. Gerakan yang lambat dan kebiasaan tidur yang dimiliki olehnya juga bukanlah karena ia hewan yang pemalas, namun karena satu alasan sederhana, yakni manajemen energi. Ya, mamalia satu ini adalah hewan herbivora yang hanya mengonsumsi daun-daunan, kelopak bunga, dan ranting-ranting sepanjang hidupnya tanpa mengonsumsi lemak, karbohidrat, maupun protein sama sekali. Hal ini membuat ia tidak memiliki banyak energi untuk bergerak. Selain itu, sebagai hewan dengan tingkat suhu tubuh yang rendah, kungkang memiliki tingkat metabolisme yang juga rendah. Untuk mencerna makanan, hewan ini membutuhkan waktu sebanyak kurang lebih 50 hari. Tingkat metabolisme yang rendah ini membuatnya tidak memiliki banyak energi untuk digunakan. Sebagai hewan yang mencoba untuk bertahan hidup di alam liar, kungkang harus belajar untuk mengatur pengeluaran energinya agar ia masih tetap dapat bertahan hidup dengan tingkat metabolisme yang begitu rendah itu. Penyesuaian yang dilakukan oleh hewan ini adalah dengan bergerak lambat dan tidur panjang untuk menghemat energi. Hewan ini juga mengatur posturnya agar membungkuk sehingga tidak begitu memancing kehadiran predator pemangsanya. Kungkang menghabiskan seluruh hidupnya berada di atas pohon, di mana ia bisa dengan mudah mendapatkan makanan dan bersembunyi dari predator tanpa harus mengeluarkan banyak energi. Bentuk penyesuaian kungkang ini meski membuatnya terlihat sebagai hewan yang pemalas, namun sebenarnya sangat cerdik. Nyatanya, kungkang tercatat sebagai hewan yang sudah ada di muka bumi selama hampir 60 juta tahun. Hal ini berarti bahwa strategi kungkang dalam bertahan hidup sudah cukup berhasil. Namun, kini kungkang menghadapi ancaman baru, bukan lagi dari predator. Tantangan terbaru yang dihadapi oleh kungkang kini adalah manusia yang terus-menerus menebangi hutan. Berkurangnya pohon tempat kungkang dapat hidup dan bersembunyi dari predator membuat spesies kungkang semakin berkurang setiap waktu. Manusia memang sudah harus mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, alih-alih merusaknya. Jika tidak, maka kungkang dan berbagai makhluk hidup lainnya yang akan menjadi korban. Rebecca Cliff, seorang peneliti margasatwa terkemuka dan pendiri Sloth Conservation Foundation, memaparkan bahwa ada 5 kekuatan kungkang yang patut dikagumi dan semestinya lebih diketahui oleh khalayak. Kungkang dirancang secara alami dan anatomis agar siap jatuh dari pohon secara rutin. Sepanjang hidupnya, rata-rata seekor kungkang akan jatuh dari pohon sekali per minggu. Untungnya, jatuh dari ketinggian lebih dari 30 meter tanpa cedera bagi mereka merupakan hal yang biasa. Saat 2 kungkang jantan bertarung,
Biasanya karena masalah perkawinan dengan betina, pemenang akan menjatuhkan lawannya dari pohon. Pada rambut kungkang bergumul banyak spesies seperti ganggang, jamur, bahkan invertebrata berbeda yang membuatnya tampak hijau. Beberapa spesies jamur yang hidup pada bulunya juga memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis bakteri, kanker, dan parasit tertentu. Tak perlu diragukan lagi, binatang ini ialah juara pull up. Sejak dilahirkan, kungkang sudah mampu mengangkat seluruh berat badannya ke atas dahan hanya dengan satu tangan. Walau memiliki massa otot 30% lebih sedikit daripada mamalia lainnya yang berukuran serupa, kungkang justru 3 kali lebih kuat ketimbang manusia pada umumnya. Mereka memiliki susunan otot sangat khusus yang dapat menghasilkan kekuatan mengagumkan untuk mencengkram pohon. Tendon khusus pada tangan dan kaki kungkang terkunci secara tangguh pada tempatnya, memungkinkannya mampu menggantung terbalik dalam waktu lama tanpa membuang energi. Mekanisme penguncian yang unik ini pun menjelaskan bagaimana sloth dapat tidur sambil menggantung pada dahan pohon, bahkan tetap menggantung setelah meninggal. Sebagai perenang tangguh, kungkang dapat melewati lintasan air 3 kali lebih cepat daripada di tanah dalam jarak yang sama. Kungkang 3 jari pun memiliki 2 leher vertebra tambahan yang memungkinkannya untuk memutar kepala hingga 270 derajat. Kelebihan ini mendukung kungkang agar bisa dengan mudah menjaga hidung di atas permukaan air ketika berenang. Kungkang memiliki kondisi langka yang disebut rod monokromesi, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki sel kerucut atau reseptor di mata mereka. Akibatnya, kungkang buta warna dan hanya bisa melihat cahaya redup yang buruk. Hewan ini benar-benar buta di siang hari yang cerah. Kondisi inilah yang memaksa kungkang mesti bergerak pelan-pelan dan penuh perhitungan karena tidak mungkin berlarian atau berloncatan di atas pohon tanpa pandangan yang jelas. Sangat mengagumkan untuk diketahui, meski dengan kondisi tersebut, kungkang mengimbangi penglihatan yang buruk dengan indera penciuman yang fenomenal. Binatang ini pun mempunyai memori spasial yang istimewa, sehingga bisa menghafal bentuk, ruang, jarak, luas, dan arah, bahkan dengan mata terpejam. Setelah memahami beragam kelebihannya, apa kamu masih berpikir bahwa kungkang hanya hewan lamban dan pemalas yang tidak punya kemampuan yang mumpuni? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share jika memang video ini bermanfaat. Dan buat kamu yang gak pengen ketinggalan video dari Fakta Dunia, silahkan tekan subscribe dan aktifin loncengnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.